mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayo ikhwal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Dan kami sapa juga untuk pemirsa al-musyahidin wal musyahidat yang berada di media sosial menyaksikan kajian live dari studio Radio Hidayah FM bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA hafizahullah ta'ala terkait dengan muskilah al-ghulu, permasalahan-permasalahan tentang ghulu, berlebih-lebihan dalam memahami agama tanpa ilmu. Dan sebelumnya beliau sudah membahas terkait dengan penyebab terjadinya ghulu, yaitu jahil terhadap Al-Quran, kemudian jahil terhadap sunnah, dan kini ada lagi penyebab yang berikutnya, yaitu jahil terhadap manhaj salaf. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan sebab ghulu yang berikutnya, itu jahil terhadap manhaj salaf, kita buka dulu kajian kita di edisi hari ini bersama Abu Auni dan Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA hafizahullah ta'ala, edisi Senin tanggal tanggal 14 bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1447 Hijriah, bertepatan hari ini 6 Oktober 2025. Dengan sapaan hangat kita sapa guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair ya Ba'uni. Masya Allah, barakallahu fiik ya Ustazana wa barakallahu fiikum. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ini dia penyebab atau sebab-sebab hulu yang berikutnya. Selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz. Kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita ke kajian kitab atau membaca kitab Mushkilatul Ghulu fid Din, yaitu problem ghulu dalam beragama. Kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan ghulu di sini, yaitu berlebih-lebihan sehingga akhirnya sampai pada taraf menyusahkan diri, mempersulit diri sendiri dalam beribadah misalnya, atau bahkan berperilaku ekstrim, radikal. Ini juga ghulu. Atau sebaliknya, yaitu lalai, bermudah-mudahan di dalam beragama, menganggap enteng. Ini juga berlebih-lebihan. Jadi mungkin bisa kita katakan kelompok kanan, kelompok kiri, begitu kira-kira dalam beragama, karena ekstrim sehingga akhirnya menjadi kelompok kanan, atau karena berlebih-lebihan menjadi kelompok kiri. Dan yang bagus adalah di tengah-tengah, atau dalam bahasa kita yang sering kita dengar itu moderat. Dalam bahasa agamanya itu wasatiyah. Nah, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah jelaskan di antara sebab-sebab ghulu
yang berkaitan dengan al-jahal, yaitu kejahilan, itu jahil dengan Al-Quran. Kenapa? Karena sebenarnya kalau seandainya seorang muslim mau kembali kepada kitabullah, maka dia akan dapati apa yang dia perlukan. Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup bagi seorang mukmin. Namun karena banyak kaum muslimin yang meninggalkan Al-Quran, lebih mendahulukan akal pikiran manusia sehingga akhirnya terjerumus ke dalam ghulu. Di antaranya juga yaitu jahil dengan sunnah. Itu ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang berkaitan dengan masalah yaitu hukumnya, tak peduli apakah dia sahih atau dhaif atau bahkan palsu. Ini menyebabkan seseorang kadang-kadang terjerumus ke dalam ghulu. Betapa banyak kaum muslimin yang beramal dengan amalan-amalan yang aneh-aneh atau menyusahkan diri sendiri setelah diteliti, dipelajari, ternyata berpegang teguh atau bergantung kepada hadis palsu misalnya. Hadis palsu. Kok bisa? Ya karena jahil dengan sunnah. Jadi jahil dengan sunnah ini tidak peduli dengan sunnah Nabi, sehingga mau sahihkah dia atau mau dhaifkah dia, mau palsukah dia, tak perlu baginya. Ini jahal. Di antaranya juga yaitu jahil dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pemahaman jahil dengan pemahaman yang benar terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dicontohkan oleh pengarang kitab pada pertemuan lalu. Ada yang mengatakan tidak perlu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya kita adalah umat ummiyah. Ummiyah artinya tidak bisa baca tulis. Tandanya bahwasanya umat Islam adalah umat yang tidak bisa baca tulis. Kenapa? Karena tidak belajar, sehingga tidak perlu belajar. Kenapa muncul pemahaman seperti ini? Karena jahil dengan pemahaman yang benar terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar itu yang dimaksudkan, yaitu himbauan untuk tidak belajar, atau bagaimana seharusnya ini tidak dipahami sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga yaitu tidak mau memahami Al-Quran sesuai dengan sunnah. Tidak mau memahami Al-Quran sesuai dengan sunnah. Itu jahil dengan sunnah. Dia baca Al-Quran, akan tapi tidak mau untuk memahami Al-Quran berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Nah, sebahagian orang tidak peduli dengan sunnah, tidak mau untuk memahami Al-Qur'an berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjerumuslah dia kepada sikap ghulu. Maka kata beliau hafizahullah, wal muta'ammil fi inhiraf al munharifin 'anil haqq yajidu anna min asbab inhirafihim iqtisaruhum 'ala al kitab wa jahluhum bis sunnah. Dan yang memperhatikan sebab-sebab penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di antara sebab-sebabnya adalah merasa cukup dengan Al-Quran dan tidak mau untuk memahaminya berdasarkan sunnah, atau jahil dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa tarhuha li adillatiha fa'addahum dzalika ila inkhila' 'anil jamaah wa ta'wil al-Qur'an ala ghairi ma unzil. Sehingga karena tidak mau memahami Al-Qur'an berdasarkan sunnah, maka ada di antara mereka yang meninggalkan al-jamaah. Itu membelot dari al-jamaah. Kenapa? Karena salah paham dengan Al-Qur'an, tidak memahami Al-Qur'an sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata beliau hafizahullah, sebagai contoh, walaqad bayyana Abdul Qadir Al-Baghdadi anna al-khawarij yunkiruna sunnah wa dzalika min asbabin hirafihim. Dan Abdul Qadir Al-Baghdadi ini salah seorang ulama yang menulis tentang masalah firqah. Beliau mengatakan bahwasanya khawarij, kenapa mereka terjerumus ke dalam penyimpangan mereka? Karena mereka mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan sunnah, mereka hanya berpegang kepada Al-Qur'an. Maka kata beliau, wathani ma'al khawarij fi inkariha hujjatil ijma' was sunan asy-syar'iyyah. Yang kedua yaitu khawarij. Bagaimana dia menyimpang? Yaitu karena dia mengingkari ijma', mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad za'amat annahu la hujjata fi syai'in min ahkam syariah illa min al-Qur'an. Ada di antara mereka yang mengatakan atau memahami bahwasanya yang bisa dijadikan sebagai dalil dalam agama adalah hanya Al-Qur'an. Hanya Al-Qur'an. Walidzalika ankarur rajma wal masha al khuffain. Makanya di antara mereka ada yang mengingkari rajam. Tidak ada hukum rajam dalam agama. Di antara mereka ada yang mengingkari al-mas' al khuffain, bahwasanya disunnahkan untuk mengusap di atas khuf. Itu bagi orang-orang yang mungkin kesulitan untuk setiap kali berwudu harus membasuh kaki, diberikan keringanan untuk mengusap di atas khuf. Bagi musafir ada jangka waktunya, dan bagi mukim bahkan juga ada jangka waktunya. Nah, li'annahu ma laisa minal Qur'an. Kenapa mereka ingkari? Karena itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Wa qata'u as-sariqa fil qalili wal kathir. Kemudian setelah itu di dalam menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Maka siapa saja yang mencuri, entah banyak entah sedikit, potong tangannya. Padahal di dalam aturan agama ada batasannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama fikih berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada batas berapa si pencuri kalau sudah mencuri baru dia dipotong tangannya. Ini dijelaskan di dalam pembahasan fikih. Nah, adapun mereka tidak mempedulikan itu atau tidak mau tahu dengan itu. Yang jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki atau perempuan maka potong ke tangan mereka. Maka dipotong, baik mencuri sedikit atau mencuri banyak. Walam yaqbalu riwayah fi nisabil qat'i wala riwayah fi i'tibar al-harz fihi. Mereka tidak lihat atau tidak pedulikan hadis yang menerangkan tentang nisab, batasannya berapa, ada ketentuannya. Kenapa mereka melakukan hal-hal seperti ini yang sebahagiannya
cenderung dikatakan yaitu ekstrim karena tidak paham dengan sunnah. Wa qad utu min dhannihim munaqadatu hadhil ahadits as-sahihah lil Qur'an aw munaqadatu ba'dihha li ba'd aw fasadu ma'aniha aw mukhalafatuha lil uqul. Dalam sangkaan mereka, kenapa mereka berpikiran demikian? Karena hadis-hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, maka kami pakai Al-Quran saja. Atau misalnya ini hadis-hadis saling bertentangan antara satu dengan yang lain, makanya kami tidak pakai, yang kami pakai adalah Al-Quran saja, atau karena alasan-alasan. Intinya jahil kepada sunnah Nabi SAW. Itu dulu. Di zaman sekarang apakah fenomena seperti itu juga ada? Yaitu karena kejahilan terhadap sunnah, tidak memahami Al-Quran berdasarkan sunnah, akhirnya terjerumus ke dalam ghulu, yaitu berlebih-lebihan. Ya, ada. Wa min dzalika fil 'asril hadits. Di antaranya kalau di zaman-zaman sekarang, istidlal ba'dul ghulati ala takfiri atba'il hukam bi adillatin 'ammah. Yaitu sebahagian orang-orang ekstremis atau bahasa lainnya radikal mengkafirkan kaum muslimin atau orang-orang yang patuh kepada pemimpinnya yang dianggap tidak berhukum dengan Al-Quran, dikafirkan berdalil dengan dalil-dalil umum. Contoh misalnya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seandainya ada muslim yang juga melakukan seperti itu, sama dengan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, maka berarti mereka hukumnya adalah kufur sama dengan mereka. Ini berdalil dengan dalil-dalil umum. Di antaranya juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Dan syaitan itu saling mewahyukan, saling membisiki di antara sesama mereka kepada wali-wali mereka untuk membantah, untuk berbantah-bantah dengan kalian. Syaitan itu mereka saling berbisik dengan wali-wali mereka, dengan pesuruh-pesuruh mereka untuk membantah kalian. Wa in ata'tumum, kalau kalian taati mereka, innakum la musyrikun, maka kalian berarti musyrik. Ini kata fa akhadhu amsal hadhil umumat wa qata'uha an nusus as-sunnah al-mubayyinah laha. Mereka ambil dalil-dalil yang umum seperti ini tanpa mau melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang makna itu. Maka terjerumus dalam sikap ekstrim, radikal, mengkafirkan dan lain sebagainya. Fa'ala sabilil mithal dalat as-sunnah ala anna al-muti' ma imanihim wa i'tiqadihim bi tahrimil harami wa tahlilil haram qad irtakabat ma'siyatan bi ta'atihi matbu'ahu fi ma'siyatillah. Sebagai contoh misalnya sunnah Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya orang yang mentaati penguasanya misalnya, sementara dia masih tetap mukmin, masih tetap berkeyakinan bahwasanya yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah, yang halal adalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena faktor-faktor tertentu ikut taat kepada pemimpinnya misalnya. Orang ini qadir takaba ma'siyatan bi ta'atihi matbu'ah. Orang ini berarti telah melakukan maksiat. Dikatakan telah melakukan maksiat. Bukan dikatakan kufur. Bukan dikatakan kufur atau keluar dari Islam, enggak.
dikatakan telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan alal muslim as-sam'u wa ta'ah. Seorang muslim wajib taat dan patuh kepada pemimpin fima ahabba au karih. Baik dalam hal-hal yang dia suka atau dia tidak suka, harus taat dan patuh kepada pemimpin. Illa ayyumara bi ma'siyatin. Kecuali kalau dia disuruh untuk bermaksiat, fala sam'a wa la ta'a, maka tidak ada kewajiban untuk taat dan patuh dalam maksiat. Kalau dia langgar, maka berarti dia maksiat, telah bermaksiat kepada Allah SWT. Fahadzal hadis dalil ala anna man ata'a wulatal amri fi ma'siyatillah kana 'asiyan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mentaati pemimpinnya dalam maksiat itu sebenarnya dikatakan 'asi. Orang yang bermaksiat, bukan dinyatakan kafir. Wa anna dzalika la yumahhad lahu 'udhran 'indallah. Bal ithmul ma'siyati lahiqun bihi. Wa in kana laulal amru lam yartakibha. Wa ala hadha yadullu hadzal hadis. Ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Syarah Sunan Abi Daud tentang hadis tadi. Kata beliau selanjutnya, wa bihasabi ikhtilafil amri alladhi waqa'atit ta'atu bihi yakunul hukmu. Wa bihasabi ikhtilaf al-amr alladhi waqa'atit ta'atu bihi yakunul hukum. Sesuai dengan kondisi kenapa dia melakukan maksiat, maka sesuai dengan itu pula hukum diberlakukan. Qala Ibnul Arabi, kata Ibnul Arabi di dalam kitab Ahkamul Quran, tafsir Al-Quran, innama yakunul mu'min bi ta'atil musyriki musyrikan idza ata'ahu fi i'tiqadi alladhi huwa mahallul kufri wal iman. فإذا أطاعه في الفعل وعقده مستمر على التوحيد فهو عاص فافهموا ذلك في كل موضع. Kata beliau, seorang mukmin innama yakunul mu'min bi ta'atil musyrik musyrikan. Seorang mukmin dikatakan musyrik karena mentaati musyrik. Seorang mukmin dikatakan musyrik karena dia mentaati musyrik, pemimpin yang musyrik atau orang yang mengajak kepada kemusyrikan. Idza ata'ahu fi i'tiqadi alladhi huwa mahallul kufur. Kalau dia berkeyakinan seperti itu. Maka seperti tadi, kalau dia meyakini sampai pada keyakinan, maka baru bisa dinyatakan kufur atau musyrik. Tapi kalau seandainya karena terpaksa kemudian setelah ikut sementara hatinya masih meyakini apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in ata'ahu fil fi'il. Tapi kalau seandainya dia hanya sekedar melakukan sementara hatinya masih tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dikatakan asin. Orang ini dikatakan asin. Itu pelaku maksiat, bukan kafir. Fafahamu dzalika fi kulli mawdi'. Maka pahamilah yang lain-lain seperti itu juga caranya. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut itu di antara sebab-sebab terjerumusnya seseorang ke dalam perbuatan ghulu atau sikap ghulu, yaitu al-jahlu bimanhajis salaf, yaitu jahil dengan manhaj salaf atau metode ulama salaf, jalan ulama salaf, pemahaman ulama salaf. Sebelumnya kata beliau, siapa yang dimaksud dengan as-salaf atau apa yang dimaksud dengan as-salaf? As-salaf dalam pengertian bahasa yaitu yang terdahulu.
Itu yang terdahulu. Dalam pengertian agama kata beliau wasalafil asl humus sabiqun, itu orang terdahulu. Fasalaful ummah, maka salaf umat Nabi Muhammad SAW humus sadrul awal, mereka adalah orang-orang yang hidup di generasi pertama. Siapa? Itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka sabilahum, dan yang mengikuti jejak mereka, khassatan ahlal qurun al-mufaddalah. Khassatan ahlul qurun al-mufaddalah, khususnya yaitu orang-orang yang hidup di 3 kurun yang dipuji oleh Rasulullah. Siapa itu? Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itulah as-salaf. Itulah as-salaf. Yang datang setelah mereka apabila dia ingin atau berpemahaman dengan pemahaman ahlul qurun al-mufaddalah, ini dikatakan pengikut as-salaf. Wa qad dhahaba an-nas fi tahdid as-salaf ahli sunnati wal jamaah madhhaban adada atau adida. Sebagian orang berupaya untuk menentukan zamannya. Zaman. Siapa yang dimaksud dengan as-salaf ini? Banyak versi yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah penentuannya. Wa aula ma ra'aitu min at-ta'arif bil qabul ta'rif al-Imam As-Safarini rahimahullah. Dan menurut saya yang lebih tepat, kata beliau, yang lebih benar, yaitu apa yang disebutkan oleh As-Safarini. Ini pengertian as-salaf. Kata As-Safarini rahimahullah di dalam kitab beliau Lawami' al-Anwar, al-muradu bimadhhabis salafi ma kana alaihi as-sahabatul kiram ridwanullahi alaihim wa a'yan at-tabi'in lahum bi ihsan wa atba'ihim wa a'immatid din mimman syahida lahu bil imamah wa urifa 'idhamu sya'nihi fid din wa talaqqan nasu kalamahum khalafan an salaf duna man rumiya bi bid'atin aw syuhira bilaqabin ghairi mardin mithlul khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal karamiyah wa nahwi haula. Artinya kata As-Safarini rahimahullah, dan yang dimaksud dengan pemahaman as-salaf yaitu pemahaman yang dipahami oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajmain, dan juga tokoh-tokoh generasi tabi'in dan tabi'in, serta imam-imam kaum muslimin, ulama-ulama kaum muslimin yang telah diakui keimaman mereka. Itulah as-salaf. Dan orang-orang, artinya kaum muslimin, sepakat untuk menerima nasihat, petua, ajaran, pelajaran dari mereka secara turun-temurun. Tidak termasuk orang-orang yang dituduh karena melakukan perbuatan bid'ah, atau misalnya orang-orang yang punya laqab, itu gelar-gelar yang tidak terpuji, seperti khawarij. Khawarij bisa dikatakan yaitu hidup di zaman sahabat atau paling tidak tabi'in. Berarti mereka termasuk as-salaf. Kalau dikatakan as-salaf yang dianjurkan untuk dijadikan panutan, tidak. Hidup di zaman itu iya, akan tapi mereka bukan as-salafus salih. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang atau kelompok yang rumiyah bid'ah, karena tertuduh melakukan perbuatan bid'ah atau memiliki akidah yang bid'ah, menyimpang. Rafidah juga seperti itu. Qadariyah, itu kelompok Qadariyah juga seperti itu.
Rawafid yaitu kelompok Syiah. Qadariyah itu satu kelompok yang punya pemahaman menyimpang dalam masalah iman kepada takdir. Ini ada di zaman-zaman tabi'in. Zaman-zaman tabi'in. Apakah berarti mereka dikatakan as-salaf yang dianjurkan untuk kita jadikan panutan di dalam pemahaman? Tidak. Kenapa? Karena as-salaf yang dimaksud adalah orang-orang yang hidup di zaman atau di generasi-generasi itu, akan tapi dikenal keilmuannya, kesalehannya, ketakwaannya kepada Allah, dan ilmu-ilmu mereka memang secara turun-temurun dipelajari, diwarisi oleh kaum muslimin. Ini makna as-salaf sebagaimana yang dikatakan oleh As-Safarini rahimahullahu taala. Wa bihadza yattadih anna man sara ala nahji haula al-mutaqaddimin fahuwa salafiyun min ahli sunnati wal jamaah. Maka dari situ jelas bahwasanya orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang terdahulu dari kaum salaf, mereka itulah yang dikatakan salafi. Jadi salafi ini bukan identitas yang ada kartu namanya. Yang tidak punya berarti bukan. Bukan itu dia. Dilihat kepada pemahaman, tata cara beragama. Apabila dia di dalam beragama mengikuti pemahaman as-salafus salih, meneladani mereka, maka mereka yang dikatakan as-salafi, atau dalam bahasa lain yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Wa man a'rada an manhajihim walau taqaddama fi zaman falaysa minhum. Adapun yang berpaling dari cara beragama mereka, pemahaman mereka, sekalipun lebih dulu, maka itu bukan dikatakan as-salaf. Bukan dikatakan as-salaf. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya istilah-istilah yang ada kaitannya dengan manhaj as-salaf. Karena di antara poinnya tadi adalah judulnya sebab-sebab terjadinya ghulu, yaitu jahil dengan pemahaman as-salaf. Siapa yang dimaksud dengan as-salaf? Itu yang pertama. Ada istilah lain yang punya korelasi hubungan dengan as-salaf, atau yang sering dihubungkan dengan as-salaf, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena ahlus sunnati wal jamaah adalah yang mengikuti pemahaman as-salafus salih. Makanya di antara sebutan-sebutan ahlus sunnati wal jamaah yaitu pengikut as-salafus salih, atau ahlul hadis, atau at-taifah al-mansurah, atau al-firqatun najiyah, dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ahlus sunnati wal jamaah? Pertama, makna ahlus sunnah. Kalau sunnah sudah dibahas sebelumnya. Sekarang ahlus sunnah. Siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnati menurut para ulama? Inna haqiqatas sunnati hiyal islam alladhi ja'a bihi rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang sesungguhnya adalah Islam. Jadi Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah, al-Imam al-Barbahari rahimahullah berkata, i'lam annal islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak mungkin salah satu berdiri tanpa yang lain. Jadi saling berhubungan. Faminas sunnati luzumul jamaah. Termasuk di antara bahagian dari sunnah, yaitu selalu
mengikuti al-jamaah. Selalu mengikuti al-jamaah. Wa man raghiba ghairal jamaah wa faraqaha faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi wa kana dhallan mudilla. Dan barang siapa yang menyimpang dari al-jamaah, membenci al-jamaah, maka berarti dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya dan dia adalah orang yang sesat. Ini tentang sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Barbahari rahimahullah. Maka kata pengarang kitab hafizahullah selanjutnya, wa ahlus sunnah al-muradu bihim ahlut tamassuki bima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlus sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang juga Islam. Walidha kana a'immatus salaf fi rasailil al-mu'allafa fi qadaya al-i'tiqad yusammun al-aqidah sahihah sunnah. Makanya ulama-ulama terdahulu di dalam tulisan-tulisan mereka namai akidah yang sahihah itu dengan sunnah. Mereka namai akidah yang sahih itu dengan sunnah. Sehingga nama judul buku-buku mereka yang membahas tentang akidah yang sahihah, kadang-kadang mereka beri judul As-Sunnah. Seperti As-Sunnah lil Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Atau misalnya Syarhus Sunnah punya Al-Barbahari tadi. Ini tentang pengertian as-sunnah, bahwasanya ahlus sunnah yang dimaksud adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlus sunnah yang sebenarnya. Kemudian berikutnya al-jamaah. Kata ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Sebagian mungkin ketika mendengar kata-kata ini langsung terlintas di benaknya yang paling banyak atau kebanyakan orang. Apakah itu yang dimaksud dengan al-jamaah? Kata beliau, waradat kalimatul jamaah fi nususi minas sunnah. Kata-kata jamaah diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW dalam beberapa hadis. Di antaranya misalnya hadis Nabi SAW yang mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah kecuali dengan tiga hal. Ats-tsayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah, wanita yang sudah menikah kemudian berzina. Ini dirajam. Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, ini dirajam sampai mati. Boleh dibunuh seperti itu? Iya, kalau seandainya memang pemimpin memutuskan untuk dibunuh. Boleh. Kenapa? Karena demikian Nabi SAW mengatakan. Wa nafsu bin nafs, atau yang membunuh kemudian diputuskan untuk dibunuh pula. Wa tariku lidinihil mufariqu lil jamaah, kemudian yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad. Dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan wa tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya itu murtad. Yang dia ini dikatakan al-mufariq lil jamaah, yang meninggalkan al-jamaah. Yang dikatakan ini atfu bayan, itu penjelasan dari orang yang meninggalkan agama itu. Yang dikatakan murtad, mereka pada hakikatnya mufariq lil jamaah. Berarti jamaah ini maksud itu jamaah kaum muslimin. Dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas, juga menyebutkan kata-kata jamaah. Qala Rasulullah SAW, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat pada pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, itu pemimpinnya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir, hendaknya dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran, maka sungguhnya barang siapa yang menyelisihi jamaah shibran, satu shibr, sejengkal atau sehasta saja,
famata, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Ini juga hadis yang menyebutkan kata-kata jamaah. Dari situ kata beliau, wa qad dhahaba al-ulama fi ma'na al-jamaah ila 5 aqwal. Dari situ para ulama telah menyebutkan bahwasanya kata jamaah ini paling tidak ada beberapa pemahaman yang disimpulkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan al-jamaah adalah as-sawad al-a'zam min ahli al-Islam. As-sawad al-a'zam min ahli al-Islam. Bahwasanya al-jamaah adalah imam-imam, ulama-ulama yang mujtahidin. Itu juga ada yang mengatakan bahwa jamaah adalah ulama-ulama yang mujtahid. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-jamaah adalah as-sahabah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan jamaah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sekelompok kaum muslimin yang sudah bersepakat untuk memilih satu pemimpin dan mereka taat patuh kepada pemimpin. Itu dinamakan jamaah. Sekelompok orang kaum muslimin yang telah bersepakat untuk menunjuk pemimpinnya. Kemudian mereka taati pemimpin itu, maka itulah yang dikatakan dengan jamaah. Ini ada juga yang mengatakan annal jamaah jama'atu ahli Islam idza ajma'u ala amrin. Jamaah yang dimaksud itu jamaah kaum muslimin apabila mereka sudah bersepakat dengan suatu hal. Ini beberapa pengertian jamaah. Pengertian jamaah. Dari tadi penjelasan yang disebutkan tadi, tidak ada yang menyebutkan bahwasanya jamaah itu adalah mayoritas, yang mayoritas. Tidak. As-sawad al-a'zam min ahli Islam, dan as-sawad al-a'zam ini dijelaskan di dalam sebagian hadis tidak mesti mayoritas. Bisa saja dia minoritas atau satu orang, tapi kalau seandainya dia mengikuti kebenaran sesuai dengan al-haq, maka dialah dikatakan al-jamaah. Maka dikatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahidan. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran sekalipun engkau hanya sendirian. Ini dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi yang mengatakan demikian. Beliau mengatakan bahwasanya jamaah itu adalah yang sesuai dengan al-haq, kebenaran. Ini di antara penjelasan para ulama tentang makna al-jamaah, Sehingga dengan demikian tahu kita apa yang dimaksud dengan ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, dengan al-haq, Itulah ahlus sunnati wal jamaah. Kalau seandainya mereka sedikit, jumlah mereka tidak banyak, apabila kebenaran memang ada pada mereka, mereka yang dikatakan dengan al-jamaah, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud tadi, al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahidan. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan al-haq sekalipun engkau sendirian. Ini ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT, perlu kita jelaskan terlebih dahulu sebelum lanjut kepada al-jahlu biman hadis salaf. Bagaimana jahil dengan pemahaman as-salaf, dengan metode ulama salaf ini menyebabkan seseorang terjerumus kepada ghulu atau sikap berlebih-lebihan. Maka sebelum lanjut ke situ, pengarang kitab hafizahullah terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah as-salaf, kemudian istilah-istilah yang ada kaitan dengan as-salaf, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Dan alhamdulillah telah kita jelaskan maksud dari kata tersebut. Selanjutnya baru beliau pindah kepada penjelasan bagaimana ghulu terjadi akibat tidak paham dengan pemahaman as-salaf. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa
membaca, mengkaji kitab yang ditulis oleh beliau hafizahullah sehingga mendatangkan ilmu untuk kita semua. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan nampaknya waktu sudah masuk waktu asar. Kita cukupkan sekian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA hafizahullah ta'ala. Demikian tadi sudah kita dengarkan terkait masalah muskilah al-ghulu, terkait dengan ghulu ini. Ya, salah satunya yang disampaikan oleh beliau. InsyaAllah kita akan dengarkan penyebab-penyebab ghulu ini di kesempatan berikutnya. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat baik penyebab atau yang mungkin sudah kita lakukan tentang ghulu ini. Baik kaum muslimin muslimah, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Karena sudah masuk, kita putarkan kumandang azan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.